dari Lili Sembiring. Ini pertanyaan singkat ini. Apa bedanya beribadah di gereja dengan di rumah? Demikian pendeta. Ini pertanyaan untuk Jeff dan Stephen yang setiap hari Sabtu ada ibadah Sabat Hope Channel. Bagaimana kira-kira? Tolong dulu dijelaskan. Kalau kami nggak ada yang di sini, Pastor. Ditanyakan apa bedanya beribadah di gereja dan di rumah. Kami beribadah di studio. Nggak masuk ya, nggak masuk di sini. Iya, tetapi 1.000 yang mengikuti ibadah itu kan ada di rumah semua. Iya ya. Jadi dalam konteks kita yang ini membantu ya pelayanan ya. Kita yang berarti jadi sedikit. Apa bedanya kira-kira? Oke, kalau ditanya bedanya yang paling terasa itu kita nggak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Gitu. Jadi tidak ada hubungan yang intens langsung berbicara, berdiskusi langsung. Itu hilang gitu. Betul. Jadi sapa menyapanya itu hilang. Mungkin lebih ke sapa menyapa di virtual gitu kan, di kolom komentar. Itu kalau bedanya yang ditanya di sini. Walaupun samanya adalah materinya firman Tuhannya sama, ya, gitu. Sama. Firman Tuhannya tetap sama, tapi memang interaksinya yang berbeda jadinya. Itu yang kami rasakan ya Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih untuk pendapatnya. Ya, mari kita pikirkan bersama apa bedanya beribadah di gereja dan di rumah. Mungkin pertama kita bahas dulu tentang gereja. Apa itu gereja sebenarnya? Gereja itu belakangan baru ditujukan kepada sebuah bangunan. Tapi tidak dibutuhkan bangunan kalau tidak ada orang untuk berbakti di dalam bangunan tersebut. Jadi ide Alkitab atau konsep Alkitab tentang gereja itu adalah jemaat atau manusianya, orangnya. Sekumpulan orang yang mempunyai tujuan, misi, kepercayaan yang sama dan menyembah Allah. Itulah gereja. Konsepnya bisa kita baca juga, contohnya di dalam Kisah pasal yang ke-7, ayat yang ke-38, ada ayat di sana, Kisah 7, ayat yang ke-38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Ya. Alkitab menyebutkan tentang Musa yang menjadi pemimpin pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Ada berapa banyak orang Israel yang keluar dari Mesir? Laki-lakinya saja menurut catatan perjanjian lama ada 600.000 orang. Laki-lakinya saja 600.000 orang. Dan mereka ini belum perempuan dan anak-anak. Ya, ada yang memperkirakan hampir 2 juta yang keluar dari Mesir. Dan mereka ini disebut sebagai sidang jemaah. Ini dalam bahasa aslinya disebut eklesia. Dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-38 ini, eklesia. Jadi bangunan mana di padang gurun yang bisa menampung mereka semua untuk masuk ke dalam satu bangunan itu untuk berbakti? Tidak ada. Tetapi Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah pertemuan atau bait suci, sehingga itu menjadi pusat dari kegiatan dan kehidupan orang Israel. Mengapa? Karena disitulah ada lambang hadirat Allah melalui peti perjanjian itu yang ada dalam bilik yang Maha Kudus atau Maha Suci. Bahkan orang Israel pun dalam bilangan pasal yang kedua dan pasal yang ketiga digambarkan perkemahannya itu semua mengarah atau mengelilingi bait suci itu. Itu adalah pusat kehidupan, pusat kegiatan, dan banyak pelajaran-pelajaran yang mereka
dapatkan melalui upacara-upacara yang dirincikan untuk mereka ikuti. Hari-hari raya, mengenai korban dan lain sebagainya. Semua itu merupakan pelajaran tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu yang mereka dapatkan. Mengapa disebut kemah pertemuan? Siapa yang bertemu? Tuhan bertemu dengan umatnya. Memang yang masuk ke dalam kemah pertemuan itu adalah imam dan imam besar. Tetapi bila mana semua bangsa Israel berhimpun mengelilingi bait suci itu, maka itu namanya kemah pertemuan. Mereka bertemu bersama-sama. Ada waktu-waktu yang reguler mereka bertemu. Dan ada upacara-upacara yang mereka lakukan bersama-sama. Konsep seperti itu. Di zaman raja-raja, contohnya di zaman Raja Salomo, disebutkan juga waktu Salomo berdoa di dalam atau pada waktu acara pentahbisan bait suci yang megah yang dibangun oleh Salomo itu, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Dalam Septuagint atau bahasa Yunaninya Alkitab Perjanjian Lama, jemaah di sini adalah eklesia. Ini adalah kumpulan yang disebut gereja. Tapi mereka semua tidak bisa masuk ke dalam bait suci itu, tidak bisa menampung sampai mesti begitu banyak orang. Mereka ada ratusan ribu. Akan tetapi mereka disebut jemaat. Jadi apa yang kita lihat di sini? Yang pertama adalah jemaat itu pada dasarnya adalah orang-orangnya yang berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah jemaat yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari Mesir, perbudakan di Mesir, lalu kemudian dipanggil untuk hidup dengan satu tuntunan oleh Tuhan, diberikan pengajaran-pengajaran tentang keselamatan, mengikuti akan upacara-upacara pada saat itu, lalu kemudian mereka pun hidup dengan perjanjian dengan Tuhan, di mana kehidupan mereka harus selalu tertuju kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itulah jemaat pada saat itu. Yang berikut, di dalam jemaah orang Israel, tetap ada bangunannya. Walaupun tidak bisa menampung semua pada saat itu. Tetapi tujuannya adalah, itulah yang menjadi pengikat semuanya di dalam semua kegiatan ibadah mereka. Itu menjadi pengikat. Itu yang menjadi penyatu mereka semua. Semua dilakukan di sana. Konsep seperti itulah yang juga dilakukan di zaman Perjanjian Baru. Zaman Perjanjian Baru ada bait suci di Yerusalem. Sedangkan Daniel pun berdoa walaupun dia ada di tanah seberang, di negeri di mana ia dibuang di sana orang-orang Israel. Dia berdoa, dia buka jendela menghadap ke Yerusalem. Artinya ada penyatu. Konsep seperti itu. Pada zaman orang Israel sudah keluar atau kembali dari Babylon, maka selain bait suci yang ada di Yerusalem, maka orang Israel membangun rumah-rumah ibadat di mana-mana, yang kecil-kecil, yang disebut sebagai sinagog. Apa tujuan sinagog? Pusat pembelajaran. Orang-orang harus berkumpul di sinagog setiap hari Sabat, hari Sabtu, berbakti. Yesus pun datang ke rumah ibadat di Nazaret. Menurut Lukas pasal yang keempat, dia masuk ke sinagog. Jadi, tempat perbaktian
atau suatu sistem perbaktian di mana di situ ada yang mengikat umat Allah, menyatukan mereka di dalam suatu suasana perbaktian dengan tujuan-tujuan yang sama, mengikuti acara-acara yang sama. Semua itu adalah konsep yang datangnya dari Alkitab. Sekarang kalau begitu, apa bedanya beribadah di gereja dengan beribadah di rumah? Saya mau tambahkan beribadah di gedung gereja dengan di rumah. Saya bicara ini bukan dalam konteks pandemi. Karena kalau dalam konteks pandemi, masih banyak yang tinggal di rumah mengikuti kebaktian secara online. Tapi apa bedanya? Kalau ini bukan dalam masa pandemi, dalam masa normal. Maka kalau kita ke gereja di sana, maka kita akan berhimpun bersama-sama, lalu kemudian kita akan mengikuti kebaktian bersama-sama, menyanyi bersama-sama. Unsur atau fungsi jemaat sebagai satu tubuh itu sangat terasa. Sebagai satu tubuh itu sangat terasa. Apalagi ada ayat Alkitab yang mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang menjelang datangnya hari Tuhan. Ya, itu perlu untuk diadakan. Makanya ada gedung-gedung gereja. Itu tujuannya. Dan gereja itu ditahbiskan menjadi satu tempat yang khusus untuk perbaktian. Dalam Alkitab, bait suci disebut rumah Allah, gereja atau sinagog disebut sebagai tempat di mana Allah hadir. Jadi kalau orang datang ke gereja, ia memenuhi undangan Allah untuk datang ke rumahnya. Ada ayat juga dalam Habakuk 2 ayat yang ke-20, sering itu ditaruh di mimbar-mimbar, berdiamlah dirimu di hadapan hadiratku, hai umatku. Ya, walaupun punya konteks yang lain. Jadi itulah manfaatnya kita berbakti di gereja. Di dalam perjanjian baru, ada banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan atau dimulai dengan kata saling. Saling. Itu artinya interaksi. Dan interaksi akan sangat dapat terpenuhi dengan lebih baik kalau itu dilakukan bersama-sama di dalam gereja. Sudah berapa banyak di antara pemirsa yang sudah rindu untuk datang kebaktian pada hari ibadah di dalam gereja? Saya pun sudah rindu, dan selama ini di tempat saya di sini sudah setiap hari Sabat kami datang berbakti di gereja. Ada satu hal yang dalam hati merasa bahwa ternyata saya tidak sendiri. Saya adalah bahagian dari umat Allah. Saya adalah bagian dari umat Allah. Bagaimana dengan ibadat di rumah? Dalam keadaan seperti sekarang ini, maka dengan hikmat yang Tuhan Allah berikan, ada pengganti-pengganti atau fungsi-fungsi yang bisa menggantikan, cara-cara yang bisa menggantikan untuk sementara pertemuan yang kita adakan secara rutin di dalam gedung gereja atau rumah ibadat. Kita menggunakan contohnya pertemuan secara virtual melalui Zoom dan media-media lainnya, tetapi banyak hal yang tidak bisa digantikan, ya, atau banyak hal yang tidak bisa menggantikan apa yang hanya bisa kita lakukan kalau kita berbakti di rumah Tuhan. Kurang lebih demikian. Ini pembahasannya bisa panjang karena yang lalu pernah bahas juga mengenai perjamuan dan lain sebagainya. Tapi ini yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Jadi sekali lagi, dalam perjanjian lama, konsep perkumpulan itu penting, yaitu semua orang berkumpul. Lalu konsep adanya bangunan, tempat di mana pusat pelajaran, pembinaan,
lalu kemudian pusat di mana orang belajar tentang keselamatan, mendapatkan pelayanan, berbakti bersama-sama, itu pun ada dalam Perjanjian Lama. Jadi dua-duanya penting. Terima kasih.